1444 Hijriah. Allah izinkan kita bertemu di, Masya Allah, langsung rindu rasanya, pameran artefaknya Rasulullah SAW. Ya, kamu kangen nih, karena kita semua tentunya mengharapkan, merindukan Rasulullah SAW dan bisa bertemu nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari baginda. Saya juga, Masya Allah, Alhamdulillah, sebagai seorang yang fakir merasa bersyukur sekali. Alhamdulillah Allah takdirkan dapat tiket melihat banyak sekali peninggalan dari baginda Rasulullah SAW, yang merupakan bukti yang nyata bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu pernah hadir dalam dalam kehidupan yang real ya, karena beliau itu manusia terbaik ya, dan insya Allah lewat artefak-artefak beliau ya, tadi kita lihat imamahnya ya, sorbannya, lalu kita lihat rambutnya, kita lihat ada jenggotnya, ada apalagi tadi ada ekstrak keringatnya Rasulullah SAW, lalu juga ada tempat ininya ya, tempat obatnya, bahkan ada pedang beliau, Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita adalah orang-orang yang beruntung senantiasa menjaga nikmatnya iman Islam dan beruntung menjadi umatnya Rasulullah SAW, karena kita adalah umat terbaik yang Allah hadirkan di muka bumi di antara umat manusia. Dan alhamdulillah saya bersyukur sekali karena Allah izinkan saya menjadi seorang muslimah, memilih untuk bersyahadat, dan insya Allah akan pulang husnul khotimah, insya Allah mohon doanya istiqomah. Dan teman-teman sekalian, ya ini bulan berber biasanya pada pusing ya. Kalau udah berber pusing mesti ngapain biasanya gitu ya. Jangan khawatir ya. Udah, kita sudah dapat acuan yang jelas dari Allah. Kita sudah dikasih suratnya, dikasih contohnya sama baginda Rasulullah SAW. Ya, kita doakan saja saudara-saudara kita yang memiliki hari rayanya sendiri, tidak perlu pusing kita harus ngapain. Tugas kita menyembah Allah, tugas kita menjalankan syariatnya Allah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita mendingan sibuk dengan diri kita sendiri, karena kita nggak pernah tahu kapan ajal kita menanti. Yang penting kita siap anytime itu, insya Allah husnul khotimah. Mungkin itu yang saya share. Barakallahu fikum teman-teman sekalian, tetap berjuang menjadi agen-agen kebaikan dimanapun teman-teman berada, khususnya karena teman-teman media itu adalah corong yang sangat luar biasa manfaatnya, either dalam kebaikan maupun dalam kebatilan. Silahkan pilih, semua ada dalam pilihan Anda. Tapi ingat, akan ada hari akhir yang akan nanti kita nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa minkum, maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Mbak Tere kesini hanya sendiri atau ngajak keluarga? Qadarullah tadi ada kegiatan juga, jadi sama tim. Kalau buat ngeliat artefak ini baru pertama kali ya? Alhamdulillah sudah dapat kesempatan beberapa kali sebelumnya, tapi selalu nikmat melihat berbagai peninggalan Rasulullah ya, karena ya itulah, kalau orang udah rindu ya, udah sayang, pasti ngelihat apapun, kayak kita udah cinta pasti ngelihat apapun itu pasti relate ya, rasanya bersyukur. Tapi gimana sih, mungkin update kegiatan, mungkin lagi sibuk belajar belajar Al-Quran, mohon doanya istiqomah, lagi belajar, semoga bisa juga ngajar habis ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Untuk job nyanyinya masih nggak sih Mbak Tere kira-kira kalau boleh tahu? Alhamdulillah saya sekarang menjadikan kegiatan berkesenian itu lagi-lagi sudah dapat tempatnya dengan sholawat, jadi alhamdulillah saya tidak berkegiatan kesenian untuk kebutuhan ekonomi, tapi justru untuk beribadah gitu ya, Masya Allah. Berarti nyanyinya udah enggak ya kalau untuk saya sekarang bersolawat aja. Mbak Tere kalau ngajar itu setiap hari atau setiap kapan gitu? Saya belajarnya tiap pekan, tapi kalau ngajarnya tergantung kondisi gitu. Tapi alhamdulillah lagi membersamai beberapa teman-teman juga untuk mengenalkan huruf-huruf hijaiyah.
Ngajarnya di kalau boleh tahu muridnya ada berapa? Ngajarnya masih online, masih belajar dikit-dikit lah. Anak-anak atau apa? Jadi pengajaran anak-anak gitu. Ada anak-anak, ada anak. Gimana sih Mbak Tere prosesnya dari menyanyi sekarang jadi seorang pengajar bagi murid-murid itu seperti apa? Ya, Gitu? Apakah menghadapi kesulitan dan kendala atau seperti apa gimana gitu Mas? Alhamdulillah saya sudah tahu purpose hidup saya, jadi alhamdulillah ya dengan belajar dan juga membagikannya kembali dalam proses pengajaran, insya Allah saya jadi makin merasa ya ternyata suara saya itu buat ini gitu ya, Masya Allah gitu. Bukan berarti saya mengharamkan kegiatan berkesenian ya, buat teman-teman yang masih terus berkegiatan kesenian silakan terus lanjutkan karya yang terbaik, tapi pastikan setiap karya itu bisa dipertanggungjawabkan untuk bekal akhirat kita. Jadi tidak hanya punya nilai material di dunia, tapi juga bermanfaat untuk bekal pulang kita nanti. Jadi seperti berat nggak sih awalnya untuk meninggalkan semua karirnya untuk maksudnya lebih fokus menjalankan porsi hijrahnya ini untuk saat ini? Ya insya Allah barang siapa yang berniat hijrah karena Allah Ta'ala dan karena Rasulullah SAW sebagai contoh terbaik, insya Allah segala tekanan yang mungkin ada dalam proses perjuangan itu akan dinikmati sebagai sebuah rasa syukur ya, karena lagi-lagi we are nothing without Allah, dan tanpa ada Rasulullah kita nggak akan mengenal din yang sejati, Islam yang menjadi rahmatan ya. Mengubur egonya waktu itu seperti apa? Apanya? Mengubur egonya waktu itu seperti apa? Mengubur egonya, Nah, mengubur egonya banyak istighfar, banyak sholawat, dan yang pasti setiap kita berinteraksi sama Al-Quran itu ego kita akan terkubur, karena mau nggak mau kita harus ngikutin kaidah membaca Al-Quran sesuai tajwid ya, latihan sabar, latihan berproses kan. Karena lagi-lagi semua ini nggak ujuk-ujuk, semua itu atas izin Allah dengan proses dan ikhtiar yang kita lakukan insya Allah. dari kalau boleh tahu ketika waktu itu memutuskan untuk maksudnya lebih kepada memprioritaskan hidup kepada Allah gitu, ada di titik seperti apa sih Mbak Tere sampai akhirnya? Pelajaran terbaik ya, bismillah, pelajaran terbaik buat kita semua tentunya ya. Kita udah ngeliat banyak sekali musibah, dan pastinya tidak sedikit dari antara kita yang sudah bersinggungan dengan kematian, entah itu kematian orang tua kita, kematian saudara kita, kematian relasi kita, dan kita semua akan mati. Are you ready for that? Insya Allah dengan ilmu, dengan ikhlas ya, ikhlas lagi-lagi itu harus ditumbuhkan, dan juga dengan kecintaan kepada Rasulullah. Dari kapan Mbak untuk memutuskan hijrah seperti ini? Dari tahun kapan? Saya nggak bisa menyebutkan tahunnya kapan, tapi kan sejak saya bersyahadat tahun 2000 sampai dengan tahun 2013 ayah saya meninggal, itu prosesnya saya masih bisa dibilang hijrah tanpa arah gitu ya, karena saya dari yang tadinya tertutup dari kebenaran menerima syahadat, tapi belum mengetahui apa sebenarnya ketentuan Allah yang harusnya saya kerjakan gitu, sampai akhirnya Allah tarik pulang kedua orang tua saya dalam keadaan tidak mengenal Islam, dan ayah saya maha mengenal Islam tapi memilih mundur, naudzubillah. Itu adalah tamparan paling keras dalam hidup saya, sehingga saya berpikir kalau saya pulang saya harus siapin apa, dan itu yang menjadi titik balik saya. Alhamdulillah Allah izinkan seorang guru, qadarullah, guru saya sudah berpulang ya, guru pertama saya mengajarkan Al-Quran sampai saya bisa baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, Al-Fatihah beliau. Saya belajar mengenali hidup lewat pembelajaran saya dengan Al-Quran, sehingga akhirnya saya paham untuk ini saya hidup, dan saya belajar mengenal kisahnya Rasulullah, dan saya akhirnya paham kenapa baginda Rasulullah menjadi cahaya bagi semesta, kenapa baginda Rasulullah menjadi khataman anbiya, dan kenapa kita umatnya Rasulullah harusnya paling bangga karena sudah jadi khairul ummah. Jadi semua proses. Untuk dunia politik sendiri udah nggak mau terjun lagi ya Mbak? Politik itu kan asia-sia sebenarnya ya, bagaimana kita seni mengelola. Kalau di perspektifnya ilmu-ilmu sekuler dianggapnya mengelola kepentingan, tapi dalam Islam ternyata politik itu adalah seni untuk melayani umat. Nah ini yang ternyata belum dipahami oleh sebagian besar
tokoh-tokoh yang saat ini sedang berkecimpung di politik praktis, walaupun mereka dia ya kebanyakan muslim ya. Mudah-mudahan kita doakan mereka juga terus belajar sehingga Allah izinkan negeri ini kembali menjadi negeri yang diberkahi Allah. Kita sudah tahulah banyak banget ujian, banyak banget musibah, tanda-tanda kita sedang ya diperingatkan oleh Allah. Jangan sampai kita terperosok lebih dalam. Saatnya kita taubatan nasuha sebagai sebuah bangsa. Insya Allah akan ada perhelatan besar yang harus kita jalankan beberapa tahun ke depan. Kita sama-sama pantaskan diri supaya kita bisa bikin Rasulullah SAW bangga kalau kita jadi umatnya Rasulullah. Tapi sejauh ini ada tetap menawarin Mbak Tere untuk nyanyi nggak sih di sebuah acara atau apa? Alhamdulillah saya sudah tidak pernah mendapatkan tawaran nyanyi juga gitu. Jadi malah lebih banyak tawarannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya apa ya, memberikan inilah motivasi untuk sama-sama yuk kita memperbaiki diri, karena lagi-lagi ini mah bukan saya yang terlihat lebih baik ya, lagi-lagi Allah yang nutup aib saya. Kita semua sama-sama kok insan penuh dosa, cuman beda-beda aja ya jenis dosanya wallahu alam, tapi lagi-lagi Allah maha penyayang dari segala yang penyayang gitu ya. Jadi bersyukurlah kita udah dapat takdir umatnya Rasulullah. Itu tiket yang golden ticket kalau di akhirat nanti, karena passwordnya nanti selain sholat adalah siapa Nabi. Insya Allah kita semua benar-benar memahami untuk ini loh ternyata iman Islam. Dari untuk saat ini sudah menutup pintu kan untuk balik lagi ke karirnya yang dulu. Nah itu Pintu maksudnya. maksudnya nggak mau kembali lagi ke musik dan juga Saya dalam kapasitas sebagai insan kreatif saya tetap menjadi konsultan ya. Saya juga kan konsultan kekayaan intelektual terdaftar sebenarnya. Tapi memang saya lagi menikmati betul undang-undangnya Allah ya, Al-Qur'an Al-Karim gitu. Jadi karena kalau buku yang lain nggak akan bisa menyelamatkan kita ke akhirat, cuman buku ini yang paling baik karena ini kalam Allah. Jadi kalau politik juga lagi-lagi politik buat apa? Buat kepentingan apa buat umat? berarti maksudnya sedang nyaman menjalankan prioritasnya saat ini. Iya, karena lagi-lagi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Paling baik di antara kita adalah yang belajar dan mengajar Al-Qur'an. Saya mau banget insya Allah nanti di akhirat dikenali oleh Rasulullah sebagai the best ummah among khairu ummah with Al-Qur'an insya Allah. Tapi Mbak Tere